Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-208. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-208 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 7 saham. Namun sebelum kita mereview ke-7 saham dan juga sebelum kita melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, maka sekali lagi teman-teman saya mengingatkan buat teman-teman yang mungkin baru menonton video ini, baru subscribe di channel YouTube ini, yang mungkin mau mengikuti webinar kita belajar bareng technical, basic, kemudian belajar tentang money management, kemudian kita belajar basic fundamental. Itu teman-teman dapat 3 webinar sekaligus dengan harga webinarnya adalah seikhlasnya. Jadi teman-teman bisa bayar berapapun yang teman-teman inginkan, dan nantinya teman-teman bisa mengikuti ke semua event tersebut, yang mana pendaftarannya akan ditutup keesokan harinya di 31 Maret 2021, dan webinar pertama akan dimulai tanggal 3 April. Jadi kalau teman-teman yang mungkin masih belum, silakan klik link yang ada di deskripsi atau bisa kontak saya di t.me/renaldondona untuk mendaftar. Dan ini yang paling penting bagi teman-teman yang sudah merasa mendaftar tetapi masih belum diundang ke dalam grup webinar Joran batch kedua, maka langsung kontak saya di t.me/renaldondona biar saya invite. Karena sampai saat ini masih ada 2 orang, kalau misalkan beliau ini menonton ya, atau ada 2 orang, satu bapak-bapak, satu ibu, ini masih belum mengisi Google formulir tapi sudah transfer. Jadi takutnya sampai di hari H, teman-teman tidak isi Google formulir, kita tidak bisa menginvite ke dalam grup karena kita tidak tahu identitasnya. Jadi tolong perhatikan kembali identitasnya. Jangan sampai teman-teman yang sudah bayar namun tidak bisa mengikuti webinar itu, sayang sekali teman-teman. Jadi tetap harus isi Google formnya setelah teman-teman mendaftar. Kemudian juga berikutnya saya informasikan bagi teman-teman yang mungkin mau bergabung di dalam grup cryptocurrency, karena di saham mungkin merasa bahwa pergerakannya atau tidak bagus, tidak seatraktif biasanya, ternyata di kripto malahan banyak sekali yang koin-koin naik puluhan persen. Nah, teman-teman bisa bergabung di komunitas kami di Ternak Coin, dan teman-teman bisa hubungi ownernya di t.me/malika est1995. Teman-teman bisa cari di Google pakai link tersebut, atau kalau punya Telegram silakan ketik @malika est1995 untuk teman-teman bisa bergabung ke dalam grup Ternak Coin secara gratis. Nanti di sana kita saling diskusi, mungkin ada koin yang bagus kita akan sharing juga, dan teman-teman pastinya sangat membantu dengan adanya komunitas seperti ini. Kemudian kita langsung masuk ke inti, di mana di video atau di ulasan pertama kali ini sekali lagi kita akan mereview pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana di perdagangan hari ini indeks amblas sangat besar sekali, minus 1,55% di level 6071, dan seperti yang sudah kita katakan kemarin, kalau misalkan dia tidak mampu bertahan di kotak biru ini, mending teman-teman kabur ya, karena ini seperti ini. Dia mau seperti di candle sebelumnya, namun sayang sekali candle sebelumnya masih memberikan tekanan beli yang cukup besar. Namun di candle hari ini tidak ada tekanan atau dorongan yang cukup besar, sehingga kalau misalkan selama dia masih belum naik lagi di atas level berwarna biru ini, kurang lebih di 6158 sampai dengan 6191, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk wait and see terlebih dahulu. Sampai semoga dia masih bisa kuat di level psikologi support di harga 6.000. Jadi semoga dia masih bisa bertahan di 6.000 keesokan, sehingga kalau misalkan teman-teman kuat bertahan di 6.000, maka teman-teman bisa mulai mencicil atau mengambil emiten-emiten yang mungkin penurunannya sudah sangat dalam.
Dan salah satu emiten yang sudah sangat dalam itu adalah di sektor konstruksi ya, sudah 2 kali ARB, dan nanti akan kita bahas di sahamnya langsung. Kemudian saham pertama yang akan kita review di part yang ke-208 hari ini adalah saham Harum, di mana saham ini ditutup minus 4,29% di harga 5.025. Dan kalau teman-teman perhatikan, saham ini telah ditutup berada di bawah ini PBH atau resisten terkuatnya, dan juga sudah mendekati dengan namanya PBL di 4850. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham Harum, pastikan yang pertama dia kuat dulu, bertahan di atas 4850. Kalau memang dia kuat bertahan di atas 4850, silakan buy. Tetapi kalau misalkan besok dia open dan ditutup turun di bawah 4850, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu, karena ada peluang besar Harum bisa terus turun menuju ke 4650. Jadi kalau teman-teman yang merasa ingin membeli Harum, pertama pastikan dia kuat di 4850. Kalau memang kuat, silakan buy 4850 sampai dengan level 4.900 dengan target kenaikan terdekat ke 5.325, dan teman-teman bisa cut loss jika dia turun di bawah 4850. Kemudian saham berikutnya adalah saham Agro, di mana saham ini ditutup minus 1,86% di harga 1060, di mana saham ini telah ditutup turun di bawah PBL atau yang kita kenal sebagai support paling kuat. Namun sayang sekali, di perdagangan kemarin pun dia tidak mampu naik lagi di atas PBL tersebut, sehingga PBL yang tadi kita kenal sebagai support paling kuat sekarang sudah berubah menjadi resisten paling kuat dari saham Agro. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka nextnya itu adalah teman-teman bisa pakai yang namanya, di sini ada white line di 1035 dan juga ada di 994. Selama Agro ya tidak mampu naik di atas 1130, seharusnya teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau ada yang masih mau nekat ya untuk membeli saham Agro, maka silakan buy ya selama dia kuat bertahan di atas 1035. Jadi mungkin buy di 1035 sampai dengan 1050, cut loss di 1010 atau di 1015, taking profitnya adalah di 1130. Kemudian saham berikutnya adalah saham Waskita, di mana saham ini ditutup auto reject bawah sekali lagi di minus 6,75%, dan seperti yang sudah saya informasikan kemarin, karena memang saya berharap sih tadi pagi ya open jam 9 itu auto reject bawah, ternyata dia tuh diiris pelan-pelan ya. Itu sangat tidak suka ya. Kalau saya pribadi sangat tidak suka. Kalau memang dia mau turun ya turun sekaligus gitu. Kalau dia mau ARB ya ARB langsung di jam awal ya. Kalau dia perlahan ARB-nya ya, maka sangat susah sekali ya. Sangat susah sekali untuk kita bisa mengambil di ARB kalau sudah lebih dari jam sesi 2. Itu karena memang ada peluang besar ya, memang dia pasti beneran ARB. Makanya tadi ketika pagi dia open cuman mentok masih di 1200-an, maka saya belum berani ambil. Karena saya mau dia open ARB, ternyata dia masih opennya baru minus 2-3%. Kemudian dia bisa naik lagi sampai 1235, 1240. Setelah itu dia barulah di sesi 2 dia amblas beneran. Jadi saya masih belum ambil, dan saya berharap besok Waskita ini open turun langsung ARB. Jadi kalau jam 9 pagi open ARB, langsung beneran ARB, itu kita ambil waktu di situ. Tapi kalau dia masih diiris pelan-pelan, jangan masuk ya. Jangan masuk karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika dia diiris pelan-pelan, itu kita harus pertama melihat ya broker summary juga, volumenya. Kita lihat mayoritas siapa yang beli, siapa yang jual, itu untuk menentukan kalau misalkan sudah waktunya masuk atau belum. Makanya tadi saya perhatikan memang masih belum bisa masuk ya, karena memang diiris pelan-pelan itu sangat susah sekali untuk kita entry. Dan yang
saya nantikan adalah ketika besok ya. Dan kalau kita perhatikan di chart The Golden Cross, memang saat ini juga harga kalau kita lihat secara daily memang tidak memiliki support lagi, sehingga kita akan kembangkan menuju ke chart weekly menggunakan The Golden Cross. Maka kelihatan di sana waskita ini sebenarnya sudah rally panjang sekali, dia dari bawah ya, dari mungkin di 500-an sampai dia naik ke 2080. Itu kenaikan sudah 4 kali lipat, dan memang wajar sekali dia koreksi, dan ada support terdekat yaitu di 860. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sudah punya di level atas, termasuk saya juga punya, sekali lagi average down saya itu di 1400-an, dan minus saat ini sudah mungkin 20-an persen ya, sudah cukup dalam. Dan saya masih akan menunggu momentum besok, semoga dia open pagi langsung outer reject bawah, sehingga saya ada momentum untuk bisa menambah muatan langsung ya. Semoga saja. Tapi kalau dia open minus 2%, kemudian naik lagi turun, nah itu sangat-sangat susah. Dan kalau teman-teman yang mungkin mau spekulasi juga sama ya, ketika pagi jam 9 sampai jam 9.30 open langsung ARB, buy waktu ARB. Karena saya yakin besok pasti market panik ya. Karena banyak yang ARB hari ini minusnya cukup dalam, saya yakin besok market panik. Dan saya memprediksikan bahwa market mungkin akan mulai normal menjelang 1 April ya. Jadi 1 April baru market akan menguat sebelum di hari Jumat nanti ada libur. Jadi mungkin penurunan di hari Rabu, Kamis itu mungkin masih akan terjadi penurunan, dan mungkin bottomnya di sana semoga kita bisa ambil di 31 Maret besok. Dan di 1 April kita bisa taking profit. Semoga saja. Semoga besok ini adalah bottom dari waskita, sehingga waktu nanti di 1 April kita bisa taking profit. Kemudian setelah saham waskita, kita punya saham Medco, di mana saham ini ditutup minus 1,67% di harga 590, di mana dia telah ditutup turun di bawah PBL yang kita kenal sebagai support paling kuat. Namun saat ini telah ditutup turun di bawah itu, sehingga sudah berubah menjadi resisten. Dan untuk Medco kita hanya punya satu support di 580, yang mana itu adalah support low 40 hari ke belakang dari saham Medco. Jadi kalau itu tidak mampu bertahan, maka Medco akan bisa terus turun jauh lebih dalam. Kalau yang mau spekulasi buy, selama dia bertahan di 580 sampai dengan 590, silakan buy di range tersebut ya. Jadi buy 580 sampai dengan 590, ke atas mungkin di 560, target kenaikan menuju ke 605. Itu kita main cepat ya, fast trade. Tapi kalau misalkan teman-teman mau swing, ini penurunannya sudah cukup dalam sebenarnya. Teman-teman bisa buy on breakout ketika dia naik lagi di atas 605. Ini semua kembali kepada teman-teman punya trading style yang seperti apa. Kalau mau fast trade silakan masuk 580 sampai dengan 590. Cut loss kurang lebih di 560 dan target ke 605. Tapi kalau misalkan teman-teman mau swing, maka silakan buy on breakout di 605, cut loss mungkin di 580, 585. Targetnya adalah target jauh menuju PBH di resisten 675. Tapi misalkan besok Medco open langsung di open langsung turun ya di bawah 580, ya mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Kemudian saham trending berikutnya yaitu saham Antam. Sekali lagi kita akan bahas hari ini, di mana Antam cukup luar biasa di perdagangan hari ini. Dia ditutup mendekati PBL support terkuatnya di 2170, namun dia bisa pantul kembali dan closing di 2210. Dan memang itulah enaknya kalau kita menggunakan The Golden Cross. Kita bisa tahu di mana support terkuat, sehingga ada peluang besar dia akan, kalau kena di situ dan dia bisa mantul, maka kita bisa entry di sana. Dan sekarang pasti sudah, ini jaraknya cukup besar nih, ini kurang lebih ada 40 poin, dan itu sudah kalau kita tektok itu sudah dapat cuan yang lumayan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham Antam, kunci yang pertama adalah pastikan dia kuat bertahan di atas 2170. Kalau dia open turun dan mungkin dia menyentuh 2170, kemudian dia pantul lagi 2180, buy. Tetapi setelah buy, misalkan skenario pertama, setelah buy di 2170 ternyata sahamnya malah turun lagi, silakan pasang 3 tick. 2140 kita cut loss. Ternyata kena, ya sudah. Setelah kena, saham Antam bisa naik lagi di atas 2170, silakan buy ulang. Atau skenario kedua,
Besok Antam open turun langsung di bawah 2170, maka kita tidak perlu masuk dulu. Kita wait and see. Setelah dia open jatuh turun, kemudian dia bisa naik lagi di atas 2170, barulah kita beli. Jadi opsinya seperti itu. Tetapi misalkan kalau dia besok open tidak sampai ke 2170, mungkin 2180, 2190, silakan buy saja. Cut loss 3 tick di bawah 2170. Target kita adalah menuju ke 2450, yang mana itu adalah resisten terkuat dari saham Antam. Dan kalau 2450 ini mampu tembus, maka Antam bisa terus melanjutkan kenaikan menuju 40 hari harga tertinggi di 3040. Sekali lagi, Antam masih belum mengumumkan berapa besar dividen. Semoga nanti di April ya RUPS-nya sudah terjadi, maka kita bisa mengetahui berapa besaran dividen. Dan hati-hati ya, kalau tidak salah ya, kalau teman-teman bisa koreksi di kolom komentar, RUPS-nya kurang lebih di tanggal 5 apa tanggal 6 ya. Itu sudah banyak liburnya di sebelumnya, sehingga saya yakin akan ada banyak berita yang akan keluar di sana. Jadi mungkin sudah bocor kiri kanan berapa besaran dividen yang akan dibagikan, sehingga Seninnya takutnya dia langsung bisa terbang dan teman-teman ketinggalan. Jadi kunci utama adalah di 2170. Perhatikan kunci itu. Kalau dia tutup turun di bawah 2170 ya mending wait and see. Tapi kalau dia kuat bertahan, silakan entry untuk membeli saham Antam. Kemudian saham berikutnya adalah saham BRIS, di mana saham ini ditutup minus 4,09% di harga 2.350. Dan saham ini telah ditutup turun di bawah PBL yang kita kenal sebagai support paling kuat. Namun sayang sekali dia tidak mampu ditahan di 2560 dan dia ditutup sampai di 2350, sehingga 2560 yang tadi jadi support maka saat ini sudah berubah menjadi resisten terkuat dari saham BRIS. Untuk support terakhir dari saham BRIS itu berada di low 40 hari harga terendah di 2270. Kalau misalkan dia kuat bertahan di atas 2270, maka teman-teman yang belum punya sahamnya pertimbangkan masuk ya. Masuk mungkin di 2270, 2280, 2290, cut loss di 2230 dengan target kenaikan adalah menuju ke 2560. Tetapi kalau yang sudah punya di 2500, 2600, saya akan balik bertanya ya. Teman-teman ketika membeli di harga 2500, 2600, itu kenapa mau membeli di level tersebut? Apa karena mau membeli karena fundamentalnya bagus, karena akan ada right issue nantinya, atau karena teknikal? Nah, itu teman-teman jawab dulu. Apapun jawaban teman-teman itu lawannya yang bisa membuat teman-teman harus hold, jual, atau average down. Jadi misalkan teman-teman beli berdasarkan fundamental. Kalau di harga 2500, katakanlah itu masih murah. Otomatis ketika harganya makin turun, harusnya senang. Karena harga sahamnya semakin murah. Versi fundamental teman-teman, itu reason to buy-nya sama tuh. Kecuali harga sahamnya malah naik, nah itu fundamentalnya sudah gugur. Artinya kita harus jual karena nilai value-nya itu sudah mahal. Tapi kalau justru dia turun, harusnya lebih menarik dan tidak perlu panik. Malah itu adalah momentum untuk nambah muatan. Tetapi kalau misalkan alasannya karena menunggu reg issue, maka tidak perlu panik karena reg issue-nya saja belum diumumkan atau belum terjadi. Kenapa kita harus panik untuk menjual atau melakukan aksi tertentu? Tetapi kalau misalkan buy waktu itu karena dekat dengan support, mungkin di 2560 support, kita beli 2600. Pertanyaannya karena support di 2560, misalkan kita cut loss 3 tick di 2530, harusnya di 2530 kita sudah tidak punya saham BRIS. Mungkin kita takut ketika kita jual sahamnya malah naik lagi, akhirnya kita tetap hold mengharapkan holy grail. Ternyata sahamnya malah amblas. Disitulah kesalahan teman-teman. Kalau misalkan sudah terjadi seperti itu, kita akan sangat terganggu psikologisnya. Tinggal sekarang kita mau hold, mau jual, atau mau average down. Itu kita pasti sudah bingung di posisi tersebut. Kalau saya pribadi, ya kalau ini pengalaman saya pribadi ya, saya tidak akan menjual ya. Karena kita masuk teknikal,
dan kita tidak mau keluar dengan teknikal, ya sudah, biarkan saja. Selama apa yang kita yakini, alasan kenapa kita tidak mau cut loss itu masih terus ada ya. Jadi kalau saya misalkan sudah dalam, ya sudah, saya biarkan saja. Tapi tidak mungkin itu terjadi, karena saya selalu kalau misalkan yang mau trading reason to buy karena dekat PBL, ya sudah, kalau dia turun di bawah itu saya cut loss. Saya tidak mau membiarkan holy grail ya, ada harapan gitu. Kalau kita hold, mungkin dia bisa naik lagi, ternyata malah tambah turun, itu saya tidak mau ya, karena tidak ada yang pasti di market. Jadi kalau memang sudah harus cut loss, ya cut loss dulu. Nanti kalau dia misalkan naik lagi, ya buy ulang gitu, simple. Jadi kalau teman-teman yang sudah beli breeze di harga atas, ya sudah, kita geser sedikit ya dari reason to buy technical ke fundamental ya. Tapi itu sebenarnya tidak boleh ya. Tapi karena teman-teman sudah terlanjur, ya sudah, bagi saya breeze ini baru merger. Kemudian kita belum juga melihat rilis laporan keuangan breeze secara keseluruhan ya, baik dari Mandiri, BRI dan BNI itu setelah digabung itu hasilnya seperti apa, itu kita juga belum lihat. Kemudian corporate actionnya juga belum terlihat, sehingga saya pribadi memang semakin turun dia, saya akan senang untuk membeli breeze ya. Semoga dia bisa di bawah 2000, itu harapan saya. Tapi kasihan juga teman-teman yang sudah beli di harga atas, sehingga teman-teman bisa tetap hold ya. Saran saya pribadi ya, tetap hold, anggap saja ini invest. Jadi kalau sudah nyangkut, biasanya kita larinya ke invest, itu sudah klasik ya. Jadi tidak perlu panik selama kita belum menjual saham tersebut ya, kita belum benar-benar rugi. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-208 hari ini adalah saham BBNI, di mana saham BBNI ditutup di harga 5.800, telah ditutup minus 4,14% dan ditutup di bawah support terkuatnya di 5925. Ini sudah tidak mampu bertahan, sehingga ada peluang besar BBNI masih bisa terus melanjutkan penurunan menuju ke low 40 hari harga terendah di 5.250. Bagi teman-teman yang ingin membeli BBNI, pastikan dia naik kembali di atas 5925. Selama dia belum naik di atas 5925, mending teman-teman wait and see dan tunggu saja di 5250. Tapi kalau teman-teman yang mungkin sudah punya di harga pucuk, sekali lagi, ini saham yang fundamentalnya bagus, tidak perlu panik, walaupun minus 30%, 40%, silakan average down saja. In fundamental we trust, jadi hold terus. BBNI juga mau bagi dividen, teman-teman kalau memang menunggu dia lama naik, setidaknya teman-teman dapatkan dividen untuk membayar uang tunggu tersebut. Jadi kalau memang teman-teman sudah terlanjur tidak mau cut loss ya, itu kesalahan sebenarnya, tetapi ya sudahlah. Kebetulan di BBNI masih aman untuk kita hold jangka panjang. Tapi kalau teman-teman yang mau trading memang benar-benar harus disiplin. Kalau tidak nanti semua saham nyangkut dan semuanya akhirnya alasannya karena fundamentalnya bagus jadi hold. Padahal sebenarnya itu adalah nyangkut. Jadi semoga tidak terjadi seperti itu di teman-teman. Tetap harus disiplin, karena yang nonton di YouTube ini harusnya dia sudah bisa belajar yang namanya disiplin. Tapi kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih dalam bagaimana mengatur money management, bagaimana mengatur psikologis, apa saja yang bisa mempengaruhi psikologis kita, teman-teman langsung daftar, klik link di deskripsi. Di sana kita akan ajarkan di kelas money management. Ya, jangan sampai teman-teman ketinggalan, karena nanti mungkin saya akan bawakan sebagian materi tersebut. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-208. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya dapat juga bisa menjadi panduan di trading keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.